Indonesia, kehidupan berjalan dengan aturan yang sederhana. Cahaya terang, aktivitas berjalan, sedangkan gelap datang, semua berhenti perlahan. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam menghadirkan terang di wilayah ini. Kini, harapan terbuka lebar, akses energi hadir menjadi jalan baru bagi kehidupan. Selamat datang di Dusun 3 Desa Nomuke, Dusun Terang Pembuka Mimpi. Nekat lomas leuf lenatonan bihit monik nekun halan manek mese bihit monik manas fai. Terletak di wilayah Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini memiliki karakter geografis berupa lahan perkebunan dan bantaran sungai besar Nomuke yang menjadi bagian dari aktivitas utama masyarakat. Di dusun ini, siang menjadi waktu bagi warga untuk menjalani aktivitas dan mencari penghidupan. Bagi para ibu, waktu tersebut tak hanya dihabiskan untuk mengurus rumah. Mereka juga tekun menganyam daun lontar, serta menenun menyusun helai demi helai benang menjadi kain yang syarat akan nilai dan tradisi. Biasanya mama-mama di sini kalau mereka tidak ada kegiatan ke kebun, ada mereka kegiatan menenun di rumah mereka masing-masing itu untuk menambah ekonomi dalam rumah tangga mereka. Ada yang menenun untuk dijadikan sarung, selimut, untuk acara adat-adat di sini biasanya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Sedangkan untuk mereka menenun, membuat tikar, nyiru, dan anyaman-anyaman lain untuk tempat siri, ada tutupan gelas, itu untuk dijual. Sementara di sisi lain, sebagian warga memanfaatkan air nira dari pohon lontar. Hasilnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan gula yang mana menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Aktivitas menggembala ternak juga menjadi bagian dari keseharian. Hewan-hewan digiring menyusuri lahan terbuka, dipelihara sebagai upaya menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup. Hasil dari berbagai aktivitas itulah yang menjadi penopang kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan proses yang masih sederhana, masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang ada. Untuk mau memenuhi kebutuhan ini, kalau kami di sini, kami cuma mengharapkan hasil bumi itu asam. Asam kalau sudah habis ya, mungkin ayam, kita mungkin ternak ayam, babi atau kambing kalau kita ada ya. Kebutuhan kita dalam rumah tangga itu kalau kita kekurangan tinggal kita jual ayam, jual kambing atau babi untuk bisa mencukupi kebutuhan kekurangan dalam rumah tangga, Pak. Namun di balik aktivitas tersebut, ketersediaan infrastruktur energi sebagai penopang masih menjadi tantangan bagi masyarakat di dusun ini. Total sebanyak 210 kepala keluarga, sementara sebagian wilayah permukiman lainnya belum terjangkau jaringan listrik. Oleh karenanya, kondisi tersebut membuat kegiatan masyarakat sangat bergantung pada cahaya alam.
Saat malam mulai menyelimuti dusun ini, cahaya pelita menjadi satu dari sedikit penerang di dalam rumah. Dalam keterbatasan itu, aktivitas warga pada malam hari berlangsung lebih singkat. Sebagian masyarakat memilih untuk beristirahat lebih awal karena terbatasnya cahaya di dalam rumah. Di sini, kegelapan bukan hanya ketiadaan cahaya, melainkan dinding tak kasat mata yang membatasi jarak pandang dan ruang gerak. Sementara bagi anak-anak yang masih bersekolah, keterbatasan penerangan membuat mereka harus belajar dengan cahaya seadanya. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri untuk melanjutkan waktu belajar pada malam hari. Meski cahaya minim, mereka tetap bertahan untuk membaca dan menulis, karena baginya langkah kecil itu yang menjaga mereka agar mimpi tak ikut padam. Kalau PR ada, malam-malam dikerjain memang pakai pelita. Ya pagi-pagi jam 5 baru dikerjain. Kalau nggak ada minyak tanah, lilin. Malas gak ada lampu. Lilin pun kalau tidak ada ya pemalas lah begitu. Belajar gelap-gelap. Dalam temaram yang terbatas, suara-suara di dalam rumah perlahan menghilang sebelum akhirnya senyap mengambil alih sepenuhnya. Karena bagi mereka, malam adalah tamu yang datang mengisolasi. Keterisolasian tak lagi hanya menjadi bagian dari kehidupan warga. Tim dokumentasi Garuda TV yang mengikuti perjalanan ini pun sempat tertahan semalaman akibat luapan sungai menutup satu-satunya jalan keluar. Deras arus dan gelapnya malam membuat tempat ini seakan terputus dari dunia luar. Tidak ada lampu, yang terdengar hanya gemuruh air dan sunyi yang perlahan menyelimuti dusun ini. Wah, nggak bisa pulang nih. Ya jadi pemirsa, kita sementara ini tidak bisa pulang ke penginapan karena jalur yang harus kita lewatin, debit airnya sangat tinggi, jadi kendaraan-kendaraan pun nggak bisa melewati jalur ini. Jadi terpaksa, kalau bisa dilihat di ujung sana itu ada beberapa kendaraan seperti truk dan juga mobil pribadi yang harusnya lewat sini, tapi nggak bisa. Jadi sementara ini kita sambil menunggu air sungai surut dulu, baru kita bisa lewat. Inti aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan, melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana, Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih? Urusan dapur dan memasak, ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini. Ada buah-buahan juga. Papa ambil beras ya. Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia. Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekarang ibaratnya 1 dari 5 anak itu kena obesitas. Makan malam, walaupun dia makan sehat, tetap akan menyebabkan naiknya berat badan. Jeng, siapa yang tadi malam baru makan nasi goreng, teman-temanku? Makanya aku selalu bilang, mulut kita bukan tong sampah. Kalau kita mau makan atau di depan mata ada makanan, kita berpikir lagi, ini konsekuensinya aku ngebakarnya gimana nih? Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Minggu 31 Mei, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan.
Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Masyarakat Dusun 3 Desa Nomuke setiap harinya memang akrab dengan gelap. Meski begitu, keterbatasan tak pernah menghalangi langkah mereka untuk terus bergerak. Namun pada akhirnya harapan itu datang melalui program pemerintah, yaitu Listrik Desa Lisdes, serta perluasan jaringan listrik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL. Kehadiran program ini menjadi langkah untuk memperluas akses listrik, sekaligus membawa harapan baru bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerataan akses energi menjadi bagian dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang Asta Cita yang menekankan pembangunan dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Program elektrifikasi menjadi salah satu langkah nyata untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum teraliri listrik. Dan Dusun 3 Desa Nomuke menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan manfaat. Bagi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Edward Markus Liu, kehadiran listrik menjadi bagian penting dalam membuka akses kehidupan masyarakat di wilayah terpencil untuk bisa membuka peluang hidup yang lebih baik. Bukan hanya dalam aktivitas sehari-hari, namun juga bagi pendidikan, perekonomian, dan juga masa depan masyarakat di daerah ini. Berkaitan dengan listrik masuk ke Dusun 3 Desa Nomuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ya. Yang pertama pemerintah itu ya menyampaikan terima kasih ya tentunya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Listrik di Desa Nomuke tentunya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ya menyambut baik dengan listrik itu bisa masuk. Bersama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ya kami menyampaikan terima kasih. Dengan listrik masuk, tentunya masyarakat ini kita edukasi mereka agar supaya mereka itu bisa ya dengan listrik masuk ya anak-anak bisa belajar dengan lampu yang memadai. Dengan demikian masyarakat itu pendapatannya akan Bagi para petugas PLN dari unit layanan pelanggan ULP SOE yang mengelola jaringan listrik wilayah dusun ini, setiap perjalanan menuju rumah-rumah warga bukan perkara mudah. Mereka harus menaklukkan jalur berbatu, tanjakan terjal, dan juga jalan yang licin. Jadi hari ini kita ada 4 WO ya, 4 WO tadi yang sudah diberikan, jadi silakan diselesaikan. Tetap jaga keselamatan ya, tetap jaga APD dan juga hati-hati dalam bekerja. Target boleh nyala, tapi kita juga harus selamat.
Yang membuat pekerjaan ini semakin menantang. Untuk mengaliri listrik ke wilayah ini, para petugas harus menyeberangi Sungai Muke yang membelah akses menuju dusun itu. Menurut warga lokal, sungai ini berhulu dari Desa Supul dan Desa Kuanfatu. Saat debit air meningkat, alirannya dapat berubah menjadi ancaman bagi para petugas yang melintas. Memang kalau tidak hanya di sini sih Mas, tidak hanya Noe Muke, memang hampir rata-rata di lokasi-lokasi yang terpencil di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ini memang medannya itu berat sekali. Kalau cerita teman-teman ya betul, jadi kalau hujan lagi deras, apalagi di Soe-nya itu ya kan, di Soe dataran tinggi, di sini kan dataran rendah, ya itu sudah pasti nggak bisa lewat. Bahkan masyarakat di sini pun terisolir gitu, kadang menunggu surut baru bisa jalan. Nah itu kadang kalaupun ada gangguan di sini ataupun ada permohonan pasang baru, layanan lainnya itu kita masyarakat juga mengerti lah, mengerti kalau memang dari PLN juga belum bisa lewat, jadi masih sabar menunggu. Di balik jarak dan keterbatasan, upaya untuk menghadirkan perubahan terus dilakukan. Di tengah kondisi geografis yang menantang, membuat proses pembangunan listrik pun dilakukan secara bertahap. Hampir di daratan timur ini, masyarakat yang listrik itu jadi barang mewah lah bisa bilang kalau di daerah-daerah pelosok seperti ini. Nah, mendengar PLN masuk saja itu masyarakat sudah sangat bahagia gitu. Saya sempat tuh ada yang menangis karena apalagi dapat bantuan listrik itu, itu sangat bahagia sekali. Jadi melihat masyarakat sangat merindukan listrik, itu kami semakin semangat gitu untuk melakukan pekerjaan ini, penyambungan dan perluasan jaringan listriknya. Harapan kami untuk bisa melistriki seluruh masyarakat, sehingga kalau listrik sudah masuk, ekonomi pun meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, pendidikan lain sebagainya itu pasti akan membaik. Dan memang searah dengan programnya pemerintah juga untuk mensejahterakan masyarakat di TTS. Momen yang dinanti pun akhirnya tiba. Satu persatu tiang listrik mulai berdiri. Kabel ditarik menyusuri jalur yang selama ini belum terhubung. Dan sampai akhirnya malam tak lagi gelap. Mama, nah ini listriknya sudah terpasang Mama ya? Iya. Ini kalau ini sudah menyala ini. Nah jadi Mama silakan pakai, listriknya sudah bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Mama. Tapi nanti tetap hati-hati Mama ya, hati-hati dengan listrik, karena listrik ini ya namanya listrik bisa nyetrum toh. Tetap hati-hati, kalau nanti Mama mau beli pulsa bisa di mana saja, nanti ngisinya dari sini pulsanya, di pencet sini saja. Terima kasih pada Bapak, Pak dong. Langsung senang dan minta terima kasih banyak pada Bapak. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna.
Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Gestur dan tatapan mereka terasa hangat, menunjukkan keseriusan tapi tetap menyenangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti, Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa. Dalam Jendela Istana Akhir Pekan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Kemarin kan pemerintah baru aja mengumumkan adanya badan baru ya yang berada di bawah Danantara. Kalau dari temuan empiris ya, itu antara 8-20% ternyata. Cina, ya kan? Akankah menjadi Amerika berikutnya? Ya kalau mau Cina jadi kayak Amerika, berarti dia harus mengguyur yuan. Mengguyur yuan? Iya, kayak Amerika mengguyur dolar. Nah, sekarang kayaknya belum ya? Belum. Ngeri lah bos. Saksikan F2F Minggu 31 Mei pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Setelah jaringan listrik beroperasi, aktivitas masyarakat mulai mengalami penyesuaian pola waktu dan kegiatan sehari-hari. Pada aktivitas rumah tangga, penggunaan listrik mulai diterapkan dalam kegiatan harian masyarakat, seperti menyalakan lampu hingga mengoperasikan peralatan elektronik. Di sisi lain, sebagian warga juga memanfaatkan listrik untuk menunjang pekerjaan mereka, termasuk aktivitas kerja yang dilakukan dengan perangkat digital. Sebagai perangkat desa, susahnya dulu kami masih pakai mesin ketik. Jadi susah, harus pakai ukur kertas lagi, pakai jiplaknya lagi, terus baru kita ketik lagi. Jadi susah, tapi sesudah ada listrik kan kita sudah bisa gunakan alat-alat seperti laptop, print, jadi lebih cepat. Di sektor ekonomi, keberadaan listrik mulai memberikan dampak bagi aktivitas masyarakat. Para ibu kini dapat melanjutkan kegiatan menganyam dan menenun hingga malam hari. Aktivitas yang sebelumnya terbatas oleh ketersediaan cahaya, kini dapat berlangsung lebih lama dan lebih optimal. Malam saya tenun. Saya ada kesempatan jam 5 kok jam 7 kok jam 8 saya tenun sampai jam 12. Jam 12 malam? Iya. Wow, berarti semakin cepat dong menenunnya. Iya. Kalau begitu, ini kalau 1 minggu 1 sarung. Kalau kita kerja siang malam. 1 minggu 1 kain? Iya, 1 kain. Siang malam Kerjanya 1 minggu 1 kain. Kalau iya. sebelumnya? Sebelumnya 2-3 minggu. 2 minggu kalau kita sonde sibuk 2 minggu, ada 1 kain. Di
sektor pendidikan, anak-anak dapat menggunakan penerangan listrik untuk memperpanjang waktu belajar malam hari. Dengan pencahayaan yang memadai, anak-anak kini dapat membaca dan mengerjakan tugas dengan lebih nyaman. Secara umum, keberadaan listrik mengubah pola aktivitas harian masyarakat dari terbatas menjadi lebih fleksibel dalam pembagian waktu kegiatan. Kehadiran listrik kini juga membuat warga lebih mudah menjalin komunikasi dengan keluarga maupun kerabat. Sebab, sebelum aliran listrik masuk ke dusun ini, masyarakat harus menyeberangi Sungai Muke terlebih dahulu menuju dusun tetangga yang jaraknya kurang lebih 5-8 km. Hal ini dilakukannya hanya sebatas untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Sebelum ada listrik ini kami agak sulit karena apa? Kadang banjir juga kami berusaha untuk kami menyeberang karena demi kami mau komunikasi dengan kami punya anak, keluarga. Jadi paksa biar banjir juga yang bisa berenang dia bisa menyeberang. Kami yang tidak tahu sistemnya kami titip. Bantu kami untuk cas kami punya handphone karena kami ada kebutuhan untuk komunikasi dengan kami punya anak, dengan keluarga karena mungkin keluarga sakit atau anak sakit. Setelah mungkin baru artinya jalan dua minggu ini kami rasa senang, artinya kami sudah berpikir bahwa ini luar biasa ketemu sekarang Susun langgar sebelah kali. Jadi kadang kami ketemu dari orang sebelah kali, orang dusun 3 sekarang Susun bisa langgar datang di sebelah kali lagi karena sudah ada listrik. Artinya kami bilang hanya jawab kami puji Tuhan karena kami juga sudah terang seperti saudara yang ada di dusun 1 dan dusun 2. Kehadiran listrik tak hanya menerangi rumah-rumah warga, namun juga menghidupkan ruang sosial di tengah dusun. Oleh karenanya, PLN bersama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar panggung hiburan bertajuk Terang Bersama PLN. Sebuah syukuran sebagai ungkapan sukacita atas hadirnya listrik yang kini mulai menjangkau wilayah yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Terlebih, tahun ini, Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi salah satu wilayah di Pulau Timor yang paling banyak mendapatkan perluasan jaringan listrik. Sebuah langkah yang tak hanya membangun infrastruktur, namun juga membuka akses dan harapan bagi masyarakat di daerah terpencil. Kami PLN UP3 Kupang sangat menyambut baik acara kegiatan Geber Desaku Terang Bersama PLN, dan untuk kegiatan pembangunan jaringan listrik pedesaan dan bantuan pasang baru listrik, ya baik itu bersumber dari Kementerian SDM, BPBL maupun bersumber dari PLN melalui TJSL, itu akan terus berlanjut di seluruh wilayah NTT, khususnya di UP3 Kupang. Kini, panggung musik pun dapat hadir memecah sunyi malam. Irama dan nyanyian mengalun menghadirkan suasana hangat, penuh tawa dan kegembiraan. Di tengah alunan musik dan kebersamaan itulah dapat terlihat wajah-wajah yang kini menyambut malam dengan cara yang berbeda. Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Armi Konai, yang hadir pada malam itu pun nampak turut menikmati hangatnya kebersamaan bersama masyarakat. Tak ada jarak antara mereka membuat suasana penuh sukacita. Karena sesungguhnya, terang bukan sekadar pengusir gelap, melainkan pembuka jalan bagi mimpi yang selama ini tertahan. Dipersembahkan oleh